Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu antilku mujanatu uristuha bima kuntum ta'malun. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan keutamaan Ramadan sebagaimana yang disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Salman radhiyallahu an, beliau berkata, pada akhir bulan Ramadan Sya'ban, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, telah dekat kepadamu bulan yang agung lagi penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa sebagai fardu dan bangun malam sholat tarawih sebagai sunnah. Barang siapa mendekatkan diri di dalamnya dengan beramal sunnah, maka pahalanya seperti yang beramal fardu pada bulan lain. Jadi kalau kita ini melakukan sunnah, diberi pahala seperti melaksanakan yang fardu, dilipat gandakan 70. Kemudian bila kita melaksanakan yang wajib, dilipat gandakan 70.000 kali amalan. Kita satu kali sholat, Nabi katakan sama dengan sholat 70.000 kali bila kita sholat di masjid dan berjamaah. Dan bila kita melaksanakan sholat sunnah satu, sama dengan 70 kali sholat. Itulah yang disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kenikmatan bagi umatnya Nabi Muhammad ini, mari kita tingkatkan amalan-amalan sunnah kita. Maka pahalanya seperti orang yang beramal fardu. Jadi orang yang beramal sunnah seperti amal fardu pada bulan yang lain. Itulah yang disampaikan baginda Nabi berulang-ulang. Barang siapa beramal fardu di dalamnya, maka pahalanya seperti orang yang beramal 70 kali amalan. Itulah keistimewaan Ramadan. Kalau kita tidak gunakan sebaik-baiknya untuk melaksanakan apa yang dikatakan baginda Nabi ini, alangkah ruginya kita. Kita dipertemukan bulan Ramadan ini, maknanya kita akan diberi pahala yang berlipat-lipat ganda seperti umur kita ini ribuan tahun. Inilah bulan kesabaran. Jadi bulan Ramadan adalah bulan sabar. Sabar dalam apa? Dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin diceritakan oleh baginda Nabi, kalau kamu sholat malam, lama berdirilah di hadapan Allah agar kamu dapat kemuliaan. Inilah yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pahala sabar adalah surga, kata Nabi. Jadi kalau kita sabar, setelah sholat kita senantiasa berzikir. Karena kita ini nggak bisa langsung berdoa, menghadap presiden harus melalui ajudan dulu, kemudian prosedurnya bagaimana. Begitu juga dengan doa, harus dengan zikir, harus dengan sholawat baru berdoa. Jangan langsung doa, seakan-akan kita tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam melaksanakan amal. Kalau sabar dalam melaksanakan amal, Nabi katakan pahalanya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk kita yang duduk sini diberi kesabaran untuk bisa mendengar daripada pidato atau nasihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Inilah bulan kasih sayang, kata Nabi. Bulan saat rezeki seorang mukmin ditambah. Jadi kalau bulan Ramadan ini kita sabar beramal, rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memberi makanan untuk berbuka kepada orang-orang berpuasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan menjadi sebab selamat dari neraka.
Jadi kalau kita ini maghrib mengantar walaupun satu teguk air, satu biji kurma, akan menjadikan penebus dari segala macam dosa yang kecil yang besar, dihapus semua oleh Allah ketika kita mengantar makanan bagi orang-orang yang mau berbuka. Kalau kita ini tidak bisa mengirim ke masjid, maka kita punya tukar makanan dengan anak, dengan istri, itu sama dengan sedekah, maka pahalanya akan berlipat ganda. Nah ini kalau kita tidak mendengarkan nasihat-nasihat Nabi, tidak tahu amalan kecil ini pahalanya luar biasa, dihapus dari segala macam dosa. Jadi dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang-orang yang tidak memiliki kecukupan harta, cukup bertukar makanan dengan anak dan istrinya. Itulah pahala yang luar biasa. Apalagi bisa mengirim makanan ke masjid untuk dimakan orang-orang yang berpuasa, maka mereka mendapatkan pahala tidak sedikit pun. Di sini dilongi, disudo, jadi sama pahalanya walaupun hanya seteguk air. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pidato daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak duduk seperti ini mendengar nasihat Nabi, kita ini kan penerus. Jadi Nabi tidak diciptakan lagi oleh Allah, umatnya inilah penerus. Maka kata Nabi, kamu itu mengajak orang minimal 25 kali dalam satu hari untuk mengajak kebaikan, maka kamu pasti menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kebaikan bagaimana? Anaknya, istrinya yang tidak ke masjid, ayo nak ke masjid. Ketemu temannya, ayo berjamaah ke masjid. Itulah ajakan-ajakan yang membuat kita akan menjadi umurnya diridhoi oleh Allah. Segala aktivitas kita akan menjadi harapan-harapan daripada baginda Nabi Muhammad SAW, umatnya menjadi umat yang terbaik dan mendapat pahala yang sama dengan orang-orang yang berpuasa. Jadi orang yang memberikan makanan tadi tidak sedikit pun pahala yang disudo, tapi terus sama dengan yang diberinya. Makanan untuk berbuka, jadi makanan berbuka ini sangat penting bila kita mempunyai kecukupan. Kalau tidak punya kecukupan, cukup dengan tukar makanan dengan anak, istri dan suami. Bisa dipahami Kak, Pak Ibu Ge? Jadi apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang-orang yang berbuka puasa." Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala memberi pahala ini kepada orang beri makanan untuk berbuka puasa meskipun sebutir kurma. Jadi kalau kita enggak punya apa-apa bagaimana ya Rasul? Sebutir kurma juga sama. Kalau enggak punya bagaimana ya Rasul? Seteguk air. Nah, itulah begitu indahnya kalau kita mau mendengar nasihat Nabi, ceramahnya Nabi yang kita dengar, sehingga kita ada peningkatan amal, kepahaman gimana hidup setelah kematian. Jadi orang ini tidak ada yang berlama-lama di dunia, semua akan meninggalkan dunia ini. Tapi dunia ini diciptakan hanya untuk menguji manusia dengan siapa yang lulus, yaitu orang yang senantiasa belajar agama, mengamalkan agama, menggunakan seluruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk khidmat agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaupun seteguk air kata Nabi, tidak harus kenyang, walaupun tidak kenyang kata Nabi, itu pun juga sama pahala. Inilah bulan yang awalnya penuh dengan rahmat, maka dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bulan penuh dengan rahmat, maka orang yang enggak pernah ke masjid pasti ke masjid. Itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya sebagai musiman atau tradisi tidak apa-apa, yang penting dia sudah ingat kepada Allah, mau menghidupkan yaitu Ramadan. Tengahnya penuh dengan ampunan, kemudian 10 hari terakhir adalah ampunan. Jadi kalau 10 hari terakhir ini makin rajin. Nah, makin rajin untuk ke masjid, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian sholat rawatib ba'diyah
Nah, sholat rawatib ba'diyah isya itu pahalanya lebih baik dari sholat taraweh sampai selesai. Maka setiap selesai sholat isya, panjenengan rawatib itu mendekati wajib, pahalanya lebih baik daripada jenengan sholat malam atau sholat taraweh semalam suntuk. Nah, ini kita nggak belajar, nggak tahu ilmunya. Jadi setelah sholat isya, Nabi katakan sholat rawatib yang namanya ba'diyah isya itu pahalanya lebih baik daripada sholat taraweh sampai mengikuti imam selesai. Bisa dipahami Pak nggih ya? Nah, jadi ini selesai sholat isya, sholat ba'diyah isya, maka pahalanya lebih baik daripada sholat taraweh. Itu kan kalau kita nggak belajar kan, oh ternyata itu lebih penting sholat ba'diyah isya. Kok kenapa saya nggak sholat? Kan rugi. Nah, seperti itu. Ini karena hadisnya panjang sekali, besok kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan sedikit ini, jadi 5 menit 7 menit, mudah-mudahan kita senantiasa umur kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Siapa duduk di dalam majelis seperti ini, dosanya habis bersih seperti bayi lahir, dihitung seperti 80.000 tahun amal. Allahumma amin. Jenengan ini dihitung 80 tahun ngamal terus gak putus. Lu ngono kok gak gelem lungguh. Kutok mang menit karo ngantuk-ngantuk paham pahalane podo. Monggo niku awak sabar. Sabar dalam amal agama. Mudah-mudahan kita diberi sabaran, keistiqomahan, bisa mengamalkan agama sehingga kematian kita seperti menemui yang selama-lama. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.